Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan pada saat ini. Yang mana kami sebagai kelompok peneliti ingin menyanyikan hasil diskusi kami mengenai divisio spermatopita, lebih khususnya kepada subdivisio gimnosperm. Adapun anggota kelompok kami yaitu Atika Adi Putri, Selvani Ariati, Fadila Afani, Wila Yulianti, dan Yasa Arianti. Untuk materi pertama akan dibacakan dan dijelaskan oleh Atika Adi Putri. Kepada Atika dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji, dan piton yang berarti tumbuhan. Adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal individu baru dan termasuk ke dalam jenis tumbuhan ini memiliki pembuluh. Pada spermatopita terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada gymnosperme dan angiosperme. Arti dari tumbuhan berpembuluh yaitu adalah kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh yang jelas dan khas untuk menyalurkan hara atau nutrien dari tanah oleh akar ke bagian tajuk, serta untuk menyalurkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian-bagian lain tubuhnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Atika. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yarsa. Kepada Yarsa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri gimnosperme. Yang pertama yaitu menghasilkan biji. Ciri utama dari menghasilkan biji. Ciri yang paling khas dari tumbuhan berbiji adalah memiliki biji sebagai alat reproduksi. Biji terbentuk dari hasil pembuahan antara sel kelamin jantan yang disebut serbosari dengan sel kelamin betina yang disebut dengan sel telur pada bunga. Yang kedua, merupakan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berbiji memiliki sistem pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi, air, gula dalam tubuh tanaman. Sistem pembuluh ini membantu tumbuhan berbiji tumbuh lebih besar dan kuat. Yang selanjutnya menghasilkan daun, batang, dan akar. Tumbuhan berbiji juga memiliki daun, batang, dan akar yang berperan penting dalam proses fotosintesis, menopang tubuh, dan menyerap air dan nutrisi dari tanah. Selanjutnya, reproduksi secara seksual. Tumbuhan berbiji bereproduksi secara seksual melalui pembuahan antara sel serbuk sari dan sel telur pada bunga. Namun, ada juga beberapa tumbuhan berbiji yang dapat bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara stek atau rimpang. Selanjutnya, dapat tumbuh di berbagai lingkungan. Tumbuhan berbiji dapat tumbuh di berbagai lingkungan, baik di darat maupun di air. Beberapa tumbuhan berbiji dapat tumbuh di daerah yang gersang dan beriklim panas. Selanjutnya, struktur tubuh gimnosperme. Yang pertama yaitu akar. Berakar tunggang. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta untuk menjaga stabilitas tanaman. Selanjutnya, batang, yaitu memiliki batang yang tegak, lurus, dan bercabang. Batang adalah bagian tumbuhan yang mendukung daun dan bunga, serta menghubungkan akar dengan bagian atas tumbuhan. Batang juga berperan dalam pengangkutan air dan nutrisi dari akar ke daun dan bagian lain tumbuhan. Yang ketiga yaitu daun, yaitu kutikula di permukaan daun cenderung tebal dan permukaan daun sempit.
Daun adalah tempat fotosintesis terjadi, yaitu proses di mana tumbuhan menghasilkan makanan sendiri menggunakan energi matahari, karbon dioksida, dan air. Daun umumnya memiliki bentuk yang bervariasi dan memiliki struktur khusus seperti stomata yang memungkinkan pertukaran gas dengan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yarsa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika, yakni mengenai reproduksi dari gimnosperma. Kepada Atika, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yaitu reproduksi gimnosperme. Gimnosperme mempunyai reproduksi seksual atau genetatif dan menciptakan biji dan menggunakan strobila sebagai sarana reproduksinya. Penyerbukan paling sering terjadi dengan bantuan angin dan anemogami. Ketika penyerbukan berkurang, serbuk sari jatuh langsung ke bakal biji. Selang waktu antara penyerbukan dan pembuahan tergolong lama. Contohnya yaitu seperti siklus hidup pohon pinus yang terdapat pada gambar di PPT. Yang pertama yaitu siklus hidupnya. Pertama, pada sebagian besar spesies tumbuhan runjung, setiap pohon memiliki kerucut penghasil bakal biji dan kerucut penghasil serbuk sari. Yang kedua, mikrospora membelah secara meiosis menghasilkan mikrospora haploid. Mikrospora tumbuh menjadi satu butir serbuk sari atau gametofit jantan yang tertutup serbuk sari. Yang ketiga, sisik kerucut yang menghasilkan bakal biji memiliki dua bakal biji, masing-masing berisi sporangium raksasa. Yang keempat, penyerbukan terjadi ketika serbuk sari mencapai telur. Butir polen kemudian berkecambah ke dalam tabung polen dan perlahan melewati sporangium. Yang kelima, ketika tabung polen berkembang, spora raksasa mengalami meiosis untuk menghasilkan 4 sel haploid. Salah satunya bertahan sebagai spora raksasa. Yang keenam, gametofit betina berkembang dalam makrospora dan mengandung 2 atau 3 alkegonia sekaligus untuk membentuk bakal biji. Yang ketujuh, saat telur matang, 2 sperma berkembang di saluran serbuk sari yang meluas ke gametofit betina. Pembuahan terjadi ketika inti sperma dan sel telur bergabung. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, pemupukan biasanya terjadi lebih dari 1 tahun karena penyerbukan. Semua sel telur dapat dibuahi, tetapi biasanya hanya 1 zigot yang tumbuh menjadi embrio. Telur adalah benih yang terdiri dari embrio, persediaan makanan, dan kulit biji. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan Atika. Untuk selanjutnya, materi mengenai distribusi dan ekologi gimnosperme. Yang pertama, distribusi akan dijelaskan oleh Wila. Kepada Wila, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang distribusi gimnospermae. Tumbuhan gimnosperme diperkirakan telah hidup di bumi sejak periode Devon, yaitu sekitar 410 sampai 360 juta tahun yang lalu, sebelum era dinosaurus. Gimnosperme pada umumnya bersifat kosmopolitan atau hidup tersebar di seluruh dunia, kecuali pada wilayah kutub, pegunungan tertinggi, dan gurun terkering. Pembagiannya yang pertama itu ada Cicadinae atau Cicadine, banyak dijumpai di daerah tropis dan subtropis, dengan keanekaragaman terbesarnya terletak di Amerika Tengah, Afrika, dan Australia. Contohnya ada Cicas revoluta. Yang kedua, Ginkgo goine, biasanya banyak ditemukan di Tiongkok, khususnya daerah Zhejiang dan Mutianshan. Contohnya Ginkgo biloba. Yang ketiga ada Gnetine, yaitu tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Contohnya di Indo-Malaysia, wilayah tropis Afrika Barat, Fiji, dan wilayah utara Amerika Selatan.
Contohnya ada genetum, genom, gemon, genetum, gemon. Yang selanjutnya ada Coniferinae, itu hampir ada di seluruh daerah. Untuk spesies Pinus dan Cemara biasanya ditemukan di daerah pegunungan Eropa. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wila atas penjelasannya. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini mengenai ekologis gimnospermae. Nah, yang pertama gimnospermae itu sangat berperan sangat penting pada ekologi. Yang mana untuk pertama dia mencegah erosi tanah di hutan. Seperti pada gambar, tanaman gimnospermae itu pertama dia membantu untuk mengurangi tekanan dari hujan-hujan yang turun, sehingga tanah tidak terlalu terkikis oleh hujan tersebut. Kemudian dia membantu evaporasi air sehingga kandungan air di tanah menjadi lebih stabil. Adapun akar-akarnya juga menambah kekuatan dari tanah sehingga dia stabil dan tidak mudah untuk terkikis. Dan untuk tanaman-tanaman semak atau tembikar, dia juga menahan permukaan dari tanah itu sendiri, sehingga dia bisa mencegah erosi tanah di hutan. Kemudian tanaman gimnospermae ini memiliki nilai ekonomi yang sangat penting bagi produk industri, seperti peralatan-peralatan rumah tangga, dan semacamnya, kursi, meja, dan lain-lain. Selain itu, dia juga menyediakan makanan dan habitat bagi kehidupan liar, seperti menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi banyak hewan dan serangga. Nah, selain banyak hewan dan serangga, kita juga bisa melihat tanaman-tanaman lain yang bersifat parasit, terkhususnya ikut tumbuh pada tanaman ini. Kemudian mencegah erosi tanah dan mengurangi gas rumah kaca. Dan kemudian seperti pada gambar, itu adalah tanaman Juniper sp, yang mana Juniper ini adalah suatu tanaman semak yang sering tumbuh di rendah dan dibudidayakan untuk menutupi lahan-lahan terkhususnya di daerah Eropa dan Amerika. Kemudian merupakan pemecah angin yang efektif. Seperti yang kita tahu, gimnospermae ini cenderung besar dan perdu, sehingga dia bisa membantu untuk memecah angin sehingga tidak terlalu besar tekanannya. Kemudian sebagai sumber utama kayu di dunia, juga dengan kertas dan bahan resin. Kemudian sebagai bahan bakar, seperti yang ada di gambar, itu tanaman itu bisa diambil dari ligninnya, yang mana ligninnya itu diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga bisa berubah menjadi biofuel yang mungkin sekarang butuh kita tingkatkan untuk mengurangi pemakaian bahan-bahan yang tidak bisa digunakan ulang atau sekali pakai. Kemudian minyak dari tanaman ini bisa diekstrak, yang mana bisa digunakan dalam industri kosmetik dan juga industri produksi parfum dan pewangi ruangan. Kemudian beberapa dari tanaman ini bisa dijadikan sumber makanan, contohnya seperti gambar itu merupakan kacang dari tanaman pinus atau Pinus sp. Dan kemudian juga banyak dijadikan tanaman hias seperti pakis haji dan lain-lain. Selanjutnya materi klasifikasi gimnospermae yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Fadila. Kepada Fadila, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi gimnospermae. Yang pertama yaitu Cichadophyta. Cichadophyta adalah salah satu dari divisi tumbuhan berbiji terbuka, gimnospermae. Daun tumbuhan tersusun roset yang mengelilingi zenit batang serta menyirip. Memiliki bentuk batang yang tebal dan dilengkapi oleh empulur yang berpati. Selanjutnya, batang mempunyai pola ruas dan buku yang jelas. Contoh dari Cichadophyta yaitu Cicas rupi, yaitu pakai saji. Yang kedua yaitu Pinophyta, merupakan gimnospermae yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari kita. Memiliki daun berbentuk jarum dan strobilus
kerucut adalah sebuah famili pohon konifer atau semak. Contohnya yaitu Pinus mercusi. Yang ketiga yaitu Gnetaceae. Famili tanaman yang memiliki bunga berkelamin kecil dan buah berdaging atau bersayap. Gnetaceae adalah keluarga Gymnospermae tropis dalam urutan ordo Gnetales, yaitu divisi Gnetophyta. Bentuk daun sederhana, luas, dan datar dengan bentuk bulat panjang. Contohnya yaitu Gnetum gnemon. Yang keempat yaitu Araucariaceae. Batang tunggal yang kuat dan gelunggang, cabang yang sangat beraturan. Araucariaceae adalah famili konifer yang sangat purba. Beberapa Araucariaceae merupakan pohon yang sangat populer di taman di daerah subtropis. Contohnya yaitu Aganthis alba. Yang selanjutnya, Cupressaceae. Cupressaceae adalah sebuah keluarga tumbuhan runjung keluarga sipres dengan persebaran di seluruh dunia. Pohon-pohon dewasa umumnya berwarna jingga dan merah, kecoklatan dengan tekstur keras. Contohnya yaitu Cupressus semprevirens pada PPT. Gambarnya ada di PPT. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin dengan berakhirnya penjelasan yang telah diberikan oleh Fadila tadi, maka berakhir sudah presentasi yang kami sampaikan. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi yang kami sampaikan. Mungkin teman-teman ingin melihat untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi atau mengkritik dan saran atas presentasi yang telah kami berikan, ataupun memberikan pertanyaan terkait materi yang kami sampaikan, atau mungkin teman-teman bisa menyampaikannya di forum diskusi yang telah disediakan dalam pembelajaran kita. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin dengan berakhirnya penjelasan yang telah diberikan oleh Fadila tadi, maka berakhir sudah presentasi yang kami sampaikan. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi yang kami sampaikan. Mungkin teman-teman ingin melihat untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi atau mengkritik dan saran atas presentasi yang telah kami berikan, ataupun memberikan pertanyaan terkait materi yang kami sampaikan, atau mungkin teman-teman bisa menyampaikannya di forum diskusi yang telah disediakan dalam pembelajaran kita. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.